Ada yang tetap tenang di tengah badai, ada pula yang kehilangan diri meski badai belum datang. Video ini akan menunjukkan 7 strategi bertahan di masa sulit ekonomi agar kamu tetap memegang arah hidupmu. Kalau hari ini kamu merasa lelah karena bertahan, saya paham rasanya. Dan itulah mengapa saya ingin membagikan 7 strategi agar kamu tetap tegak di masa sulit tanpa kehilangan arah. Yang pertama, kuatkan dirimu, bukan ceritamu. Epictetus, seorang filsuf stoik dari abad pertama Masehi, ia pernah mengajarkan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang katakan, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita terima. Kalimat itu begitu terasa maknanya ketika hidup sedang sulit. Saat kita sedang berjuang, membagikan cerita ke terlalu banyak orang, seringkali malah melemahkan. Alih-alih mendapat dukungan, kita justru kebanjiran komentar, perbandingan, atau bahkan rasa dihakimi. Pelan-pelan energi kita habis bukan karena masalahnya, tapi karena terlalu banyak suara dari luar yang kita dengarkan. Chad Jung, seorang psikiater asal Swiss, pernah berkata, saat kita terus melihat keluar, kita hanya bisa membayangkan. Tapi saat kita melihat ke dalam, kita mulai benar-benar memahami. Artinya, ketenangan dan arah tidak datang dari keramaian, tapi dari ruang batin yang jujur dan tenang. Ketika kita terlalu sibuk menyerap opini dari luar, kita kehilangan akses pada suara terdalam dalam diri sendiri yang sebetulnya tahu apa yang kita butuhkan. Itulah mengapa penting untuk memperkecil lingkaran, kembali ke orang-orang yang benar-benar peduli, yang mendengarkan bukan untuk menilai, tapi untuk menguatkan. Fokuskan energimu pada hubungan yang sehat dan sederhana. Di sanalah ketenangan akan tumbuh, dan dari ketenangan itu, arah hidup akan kembali terlihat. Yang kedua, buat peta ulang pengeluaran harian. Saat ini, tren keuangan pribadi mulai berubah. Orang tidak lagi hanya fokus menambah pemasukan, tapi mulai serius menata ulang arah pengeluaran. Aplikasi keuangan, sistem amplop, hingga metode pencatatan harian makin banyak digunakan karena semua orang mulai sadar uang bisa hilang bukan karena kurang, tapi karena tidak tahu kemana perginya. Pertanyaannya, apakah kamu sudah menyesuaikan diri dengan tren? Atau masih terjebak pada kebiasaan lama seperti belanja tanpa rencana, memenuhi keinginan sesaat, lalu bingung kemana perginya rezeki? Cobalah duduk sebentar dan lihat kembali arus uangmu. Apakah ia mengalir ke hal-hal yang benar-benar bernilai atau justru menjauhkanmu dari rasa aman? Kadang, masa sulit justru datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengajarkan cara hidup yang lebih bijak dan sadar. Yang ketiga, pertahankan rutinitas sadar. Saya masih ingat pesan seorang dosen ketika kami sedang sibuk menghadapi skripsi dan tekanan hidup mulai terasa di mana-mana. Beliau berkata, kalau kamu kehilangan rutinitas, kamu akan kehilangan arah. Bangun pagi, rapikan tempat tidurmu, dan minum air hangat. Itu bukan soal disiplin, itu soal menjaga kewarasan. Saat itu, saya tidak langsung paham, tapi ketika hidup mulai penuh tekanan, saya teringat kata-katanya. Saya mulai bangun di jam yang sama, menulis 1-2 kalimat di jurnal, dan duduk sebentar sebelum memulai hari. Ternyata itu cukup untuk membuat saya tetap sadar dan tidak larut dalam kekacauan. Coba kamu pikirkan, apa kebiasaan kecil yang bisa kamu pertahankan agar tetap utuh hari ini? Karena kadang kekuatan kita bukan datang dari hasil besar, tapi dari hal sederhana yang dilakukan dengan hati yang hadir. Yang keempat, kembangkan keterampilan yang dibutuhkan zaman. Hari ini, dunia berubah lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Tren pekerjaan dan keterampilan pun ikut bergeser. Dulu gelar akademis sering jadi penentu arah hidup, tapi sekarang justru keterampilan praktis yang menentukan apakah seseorang bisa bertahan atau tertinggal. Coba perhatikan sekelilingmu. Mereka yang belajar pemasaran digital, desain visual, editing video, atau bahkan public speaking, mulai menemukan ruang baru di tengah tekanan ekonomi. Banyak juga yang belajar literasi keuangan, mulai mengatur ulang hidupnya dari penghasilan tak menentu menjadi lebih stabil. Semua ini bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka memilih untuk menyesuaikan arah, bukan menyerah. Pertanyaannya, apakah kamu sudah ikut bergerak dengan tren ini? Atau masih terjebak dalam cara lama yang menunggu kesempatan datang, alih-alih menciptakannya?
Adaptasi bukan berarti kalah, justru disitulah kekuatan bertumbuh saat kita mau jujur melihat kebutuhan zaman lalu berani belajar dari awal. Karena mereka yang terus belajar tidak akan kehilangan arah bahkan ketika dunia terus bergeser. Yang kelima, sediakan waktu untuk menyendiri. Ryan Holiday, seorang penulis dan filsuf modern, dalam bukunya Stillness is the Key, yang menulis, ketenangan bukanlah kelemahan, ia adalah kekuatan tertinggi karena dengannya kita mampu mendengar yang selama ini tidak terdengar. Kalimat itu terasa sangat relevan di masa seperti sekarang, saat dunia begitu bising dan hidup terasa seperti lomba tanpa garis akhir. Kita sering merasa harus selalu bergerak, harus selalu menghasilkan sesuatu, hingga lupa bahwa dalam diam pun ada ruang untuk bertumbuh. Padahal justru di saat kita menyendiri dan diam sejenak, suara hati mulai terdengar. Kita bisa menilai ulang, apakah jalan yang kita tempuh masih sesuai atau hanya karena terbiasa? Saya pribadi belajar bahwa menyendiri bukan tentang menarik diri dari dunia, tapi tentang kembali pada pusat diri. Bukan untuk melamun, tapi untuk menyusun ulang apa yang selama ini terasa tumpang tindih di dalam kepala. Ryan mengajak kita untuk melatih momen-momen stillness ini sebagai kebiasaan harian, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk keberanian. Keberanian untuk berhenti sejenak agar bisa melangkah lebih cepat. Coba tanya pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali kamu duduk dalam hening tanpa gangguan dari luar? Apakah kamu sudah memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk benar-benar hadir dan mendengar apa yang dibutuhkan oleh jiwamu? Karena kadang bukan langkah cepat yang membawa kita ke tempat yang tepat, tapi keberanian untuk berhenti sebentar, menyendiri, dan memetakan ulang arah. Yang keenam, tetap membantu sesuai kemampuan. Saya masih ingat nasihat dari mentor saya dulu, saat saya sedang merasa lelah dengan hidup yang terasa berjalan di tempat. Waktu itu saya berkata, saya sudah berusaha keras tapi hasilnya seperti tidak kemana-mana. Beliau hanya tersenyum dan berkata, kalau hidup terasa buntu, jangan hanya lihat apa yang belum kamu dapatkan, lihat apa yang masih bisa kamu berikan. Kata-kata itu tidak langsung saya pahami, tapi semakin hari saya menyadari maknanya. Saya mulai mencoba hal sederhana seperti menyapa teman yang sedang terpuruk, membantu mengangkat barang belanjaan tetangga, atau sekedar mendengarkan seseorang yang butuh cerita. Ternyata dari situ ada perasaan hangat yang tumbuh, rasa bahwa saya masih punya arti, masih bisa berguna. Mentor saya berkata lagi, kamu tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Kadang satu senyuman atau satu perhatian kecil itu menyelamatkan hati seseorang, termasuk hatimu sendiri. Sekarang coba kamu pikirkan, di tengah hidup yang kadang terasa stagnan, apakah kamu masih mau memberi walau hanya sedikit? Karena kadang saat kita menolong orang lain, kita sedang menyembuhkan bagian rapuh dalam diri sendiri. Yang ketujuh, tetapkan tujuan kecil yang masih bisa dicapai. Eckhart Tolle, penulis buku The Power of No, dalam bukunya ia menulis, jangan terlalu memikirkan seluruh perjalanan, fokuslah pada langkah yang ada di depanmu. Itulah satu-satunya yang bisa kamu kendalikan. Kata-kata ini seperti pengingat sederhana, bahkan tidak semua hal perlu diselesaikan hari ini. Yang terpenting adalah satu langkah sadar yang bisa diambil sekarang. Saat hidup terasa berat dan energi seperti terkuras habis, memaksakan mimpi besar justru bisa menambah beban. Tapi ketika kita berani menyederhanakan tujuan, seperti cukup menyelesaikan satu pekerjaan hari ini, cukup bernapas tenang sebelum tidur, cukup menjaga emosi agar tidak melukai siapapun, maka arah hidup mulai terasa kembali. Kita tidak sedang mundur saat melambat, kita sedang belajar berjalan dengan sadar. Karena satu langkah kecil yang diambil dengan penuh kehadiran lebih kuat dari 1000 langkah besar yang diambil dengan terburu-buru. Coba kamu renungkan, apakah selama ini kamu terlalu terpaku pada hasil akhir hingga lupa bahwa setiap langkah kecil juga layak dihargai? Apakah kamu sudah benar-benar hadir dalam apa yang sedang kamu lakukan hari ini? Karena seperti yang dikatakan Eckhart Tolle, kekuatan sejati ada pada saat ini. Dan saat kita hadir penuh dalam tujuan kecil, hidup pun mulai memberi ruang untuk kemajuan yang perlahan tapi pasti. Sekarang mari kita ambil jeda sejenak dari sibuknya hidup yang terus menuntut kita untuk kuat tanpa henti. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan kembali pada hatimu. Apakah jalan yang sedang kamu tempuh benar-benar milikmu atau sekedar pelarian dari rasa takut tertinggal? Kalau hari ini kamu merasa tersesat, kamu tidak sendiri. Banyak di antara kita yang diam-diam memikul lelah, menyembunyikan ragu, dan tetap berjalan
karena tidak tahu harus berhenti di mana. Tapi arah sejati tidak datang dari suara dunia. Ia lahir dari keheningan, dari ruang batin yang jujur, dari keputusan-keputusan kecil yang selaras dengan nurani. Seperti kata pepatah, kadang yang kita butuhkan bukan peta baru, tapi keberanian untuk duduk dan membaca ulang kompas di dalam diri. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sedang aku kejar? Apakah caraku hari ini masih sesuai dengan jiwaku? Dan jika jawabannya belum jelas, tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu masih mau bertanya, masih mau berhenti sejenak untuk mendengar. Karena dari situlah arah baru akan mulai terbentuk, pelan tapi pasti. Untuk kamu yang hari ini masih berjuang, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Dan percayalah, dalam langkah kecilmu yang sadar, ada harapan besar yang sedang menunggu untuk tumbuh. Kalau video ini bermanfaat, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini agar kamu selalu punya ruang untuk merenung dan menguatkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya.